Salam semesta, selamat datang di channel Dunia Spiritual. Di sini kita akan mengupas keanekaragaman tentang hal spiritual, seperti simbol-simbol, manuskrip, prasasti atau candi, perwayangan hingga kitab-kitab yang ada baik itu dari segi agama maupun kebudayaan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas kebangkitan spiritual, atau bisa juga disebut kebangkitan Kundalini. Dan juga disebutkan dalam beberapa agama seperti kebangkitan Yesus atau Isa Al-Mesiah. Dalam sejarah Islam juga disebut peristiwa Mi'raj ke langit ketujuh. Dan sudah pasti hal ini akan menuai kontroversi bila kita menyebut tentang agama tentunya. Terkecuali bagi umat yang jiwa-jiwanya telah terbebas dari belenggu dogma. Kita akan membahas dari segi evolusi akal dan pola pikir serta perkembangan psikologi yang bersifat lebih universal. Transformasi otak karena Kundalini. Aktivasi otak tengah dan sistem limbik. Energi Kundalini meningkatkan aktivitas di otak tengah, termasuk pineal gland, pituitary gland, dan hipotalamus. Kelenjar pineal memproduksi melatonin dan saat Kundalini bangkit, juga membuka potensi produksi DMT, dimetiltriptamin, yang terkait dengan pengalaman mistik. Hipotalamus mengatur emosi, hormon, dan homeostasis tubuh. Saat Kundalini aktif, pusat ini menjadi sangat sensitif dan lebih aktif. Sistem limbik terutama amigdala dan hipokampus diubah untuk memproses cinta tanpa syarat, empati tinggi, dan ingatan spiritual. Perubahan frekuensi gelombang otak. Setelah Kundalini bangkit, dominasi berpindah dari gelombang beta aktivitas normal, ke alfa, theta, dan gamma. Alfa, keadaan relaksasi dan keterhubungan dengan alam. Theta, akses ke pikiran bawah sadar dan intuisi tinggi. Gamma, pengalaman puncak peak experience, kesadaran super, dan kesadaran Tuhan. Integrasi otak kiri dan otak kanan. Biasanya otak kiri, logika, dan otak kanan, intuisi, tidak bekerja secara harmonis. Kebangkitan Kundalini menciptakan koherensi antara keduanya, memungkinkan kemampuan kreatif dan analitis bekerja serempak. Munculnya kesadaran holistik, kecerdasan intuitif meningkat drastis. Pembentukan jalur saraf baru, neuroplasticity. Energi Kundalini mendorong neuroplasticity, yaitu pembentukan dan penguatan koneksi saraf baru, yang menyebabkan peningkatan daya ingat dan konsentrasi. Meningkatnya kemampuan belajar dan memahami konsep metafisik. Perubahan pola pikir lama menjadi pola pikir yang lebih spiritual, inklusif, dan welas asih. Aktivasi otak reptil dan evolusi menuju otak spiritual. Otak manusia terdiri dari 3 lapisan, otak reptil, insting, otak mamalia, emosi, otak neokorteks, logika. Kundalini mentransformasi naluri primitif menjadi kesadaran ilahi. Mengembangkan otak spiritual, yang mengakses inspirasi kosmik, pencerahan, dan kebijaksanaan sejati. Membuka kemungkinan munculnya struktur energi halus baru dalam otak yang disebut oleh para yogi sebagai Sahasrara wiring. Persepsi multidimensi dan kesadaran supramental. Otak mengalami ekspansi persepsi, melihat aura, merasakan energi, mendengar suara ilahi, nada. Kesadaran tidak lagi terikat pada 5 indera fisik, tapi menembus ke dunia intuitif, astral, hingga ketuhanan. Transformasi kepribadian dan ego. Ego lama mulai melebur. Otak tidak lagi dikuasai oleh reaksi emosional, tetapi oleh ketenangan dalam pengamatan. Kepribadian berubah, lebih sabar, welas asih, berpikir universal. Bahaya bila energi tidak seimbang. Jika Kundalini bangkit tanpa bimbingan dan tidak seimbang, transformasi otak bisa menjadi berat atau berbahaya, misalnya disorientasi atau halusinasi, tekanan pada otak, seperti migrain ekstrim, overstimulasi pineal atau frontal lobe bisa memicu psikosis spiritual. Transformasi otak akibat Kundalini adalah proses evolusi kesadaran manusia ke tahap lebih tinggi. Ia bisa membawa pencerahan, kebijaksanaan ilahi, dan kedamaian batin, asalkan dilakukan dengan disiplin, bimbingan, dan keseimbangan.